Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang program linear pada pokok bahasan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau pertidaksamaan linear dua variabel itu hanya ada satu gitu ya. Namun kalau sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu terdiri atas dua atau lebih pertidaksamaan dan daerah penyelesaiannya itu merupakan irisan dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh gitu ya. Contoh nomor 1, ada suatu sistem pertidaksamaan. Jadi ini terdiri dari 3 pertidaksamaan linear dua variabel gitu ya. Yang pertama 3x plus y lebih dari sama dengan 3. Kemudian x min 4y kurang dari sama dengan 4 dan x kurang dari sama dengan 6. Sama seperti video saya sebelumnya gitu ya. Jadi ini karena ada 3 pertidaksamaan, maka kita cari satu per satu. Oke, saya langsung saja. Untuk yang pertama kita tulis dulu 3x plus y lebih dari sama dengan 3. Tentunya kalian masih ingat langkah penyelesaiannya ya. Bagi yang belum nonton bisa klik icon di atas gitu ya untuk langkah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi untuk langkahnya kita cari titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Kita langsung aja buat tabel kecil di sini. Kita buat seperti ini. Kita tulis saja di sini x dan di sini y. Kemudian kita misalkan x-nya 0 dan y-nya 0. Jadi 0 itu nanti kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Tulis untuk mencari nilai dari x ketika y-nya 0 dan nilai dari y ketika x-nya 0. X plus y kita sama dengankan aja dulu, kita sama dengankan 3. 3 kali 0 plus y sama dengan 3, maka di sini y 3 gitu ya. Kalau x-nya 0 kita masukkan di sini y-nya 3. Kemudian kalau y-nya yang 0 sama kita masukkan saja 3x plus y sama dengan 3. 3x plus 0 sama dengan 3. Maka 3x sama dengan 3 dan x sama dengan 3 per 3 berarti 1. Sehingga kalau y-nya 0, x-nya kita dapatkan 1. Maka nanti titik potong x dan titik potong y-nya adalah 0,3 dan 1,0. Oke, selesai untuk pertidaksamaan yang pertama. Dengan cara yang sama, kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua gitu ya, yaitu x min 4y kurang dari sama dengan 4. Oke, saya tulis di sini ya. X min 4y kurang dari sama dengan 4. Sama kita buat tabel kecil gitu ya untuk mencari titik potong sumbu x dan sumbu y. Kita tulis di sini x dan y, terus kita misalkan x-nya 0 dan y-nya 0. Kemudian kita substitusikan saja ke x min 4y sama dengan 4. Ketika x-nya 0, maka min 4y sama dengan 4. Y sama dengan 4 per min 4, maka Y sama dengan min 1. Ketika X-nya 0, Y-nya min 1. Kemudian
ketika y-nya yang 0 sama, kita substitusikan saja ke x min 4y sama dengan 4, sehingga x min 4 kali 0 sama dengan 4, x sama dengan 4. Maka ketika y-nya 0, x-nya min 4. Oleh karena itu, titik potongnya adalah 0, min 1 dan min 4,0. Pertidaksamaan yang ketiga yaitu x kurang dari sama dengan 6. X kurang dari sama dengan 6. Maka kita langsung aja x-nya sama dengan 6 gitu aja ya untuk membuat suatu garis. Ini langkah pertama, yaitu kita menentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Langkah yang kedua yaitu membuat garis pembatas. Maka kalau kita buat garis pembatas, kita harus menggambar koordinat kartesius. Oke, kita gambar koordinat kartesius. Pertama kita gambar dulu yang 3x plus y lebih dari sama dengan 3. Kita masukkan saja titik-titik potongnya 0,3 dan 1,0. Ini adalah titik 0,3 dan ini adalah titik 1,0. Kita buat garisnya dengan cara menghubungkan titik-titik tersebut. Oke, ini adalah garis dari 3x plus y sama dengan 3. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya, apakah di kanan garis atau di kiri garis. Kemarin kita sudah bahas caranya, kita uji coba titik gitu ya. Atau kita bisa menggunakan trik khusus, kita ingat kembali. Oke. Ketika A-nya lebih dari 0, tandanya lebih dari dan lebih dari sama dengan, DHP-nya di kanan. Kalau A lebih dari 0, tandanya kurang dari dan kurang dari sama dengan, DHP-nya di kiri. Kita lihat tadi. Untuk 3x plus y lebih dari sama dengan 3, ini A-nya gitu ya, A-nya lebih dari 0, tandanya lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari berarti DHP-nya di kanan garis. Maka kita ketahui di sini DHP-nya ada di kanan garis. Kita arsir yang daerah kanan menjadi seperti ini gitu ya. DHP-nya ada di sebelah kanan. Kemudian kita gambar untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu x min 4y kurang dari sama dengan 4. Maka kita tulis dulu titik-titik potongnya, yaitu 0, min 1 dan min 4,0. Maksud saya 4,0 ya, ini bukan min, ini 4. Nih, ketika x-nya tadi, ketika y-nya saya misalkan 0, maka x-nya 4. Maka di sini kita tulis 4 bukan min 4 gitu ya, mohon maaf. Oke, kita masukkan titik-titik 0, min 1. Oke, kita masukkan titik-titik 0, min 1 dan 4,0 menjadi seperti ini. Ini adalah titik 0, min 1 dan ini adalah titik 4,0. Kita buat garis pembatas dengan cara menghubungkan kedua titik tersebut menjadi seperti ini gitu ya. Kita kasih nama, ini adalah garis dari x min 4y sama dengan 4. Ini adalah garis dari x min 4y sama dengan 4. Kemudian kita lihat mana daerah himpunan penyelesaiannya, apakah di kanan garis atau di kiri garis. Kita bisa lihat pada pertidaksamaannya, A
lebih dari 0, A-nya ini 1 gitu ya. A lebih dari 0, tandanya kurang dari sama dengan. Ketika tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka DHP-nya ada di sebelah kiri. Karena ini kurang dari sama dengan, garisnya penuh, tidak putus-putus gitu ya. Dan DHP-nya ada di sebelah kiri garis. Maka ada di kiri. Ini kanan, ini kiri gitu ya. Ini kanan garis, ini kiri garis. Oke, kita arsir yang sebelah kiri. Ini adalah hasil dari arsiran gitu ya, ada di sebelah kiri garis pembatasnya. Kemudian kita masuk ke pertidaksamaan yang ketiga, yaitu X kurang dari sama dengan 6. Maka untuk menentukan titik dari X kurang dari sama dengan 6, maka kita langsung saja ke X sama dengan 6. X sama dengan 6 berarti 6 ada di sini ya. 6 berarti X-nya ada di sini. Ini 4, 5, ini berarti 6 di sini. Oke, kita tarik garis aja. Ini X sama dengan 6 menjadi. Oke, ini adalah garis dari X sama dengan 6. Saya kasih nama garisnya X sama dengan 6. Kemudian kita lihat tanda pertidaksamanya, kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di kanan apa di kiri? Ya, kalau kurang dari sama dengan berarti daerah penyelesaiannya ada di kiri garis. Oke, ini tadi garisnya, maka ada di kiri, ada di sebelah sini gitu ya, ada di sebelah sini. Oke, saya arsir dulu. Baik, saya arsir dengan pensil itu ya. Kelihatan atau tidak? Nih, kelihatan ya, nih. Ini daerah penyelesaian dari X kurang dari sama dengan 6. Maka bagaimana kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem ini? Ada beberapa pertidaksamaan, itu namanya sistem gitu ya. Ini pertidaksamaan yang pertama tadi, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Maka hasilnya pada gambar kita lihat adalah irisan dari ketiga pertidaksamaan tersebut. Artinya kita lihat yang diarsir semua. Terlihat ya, maka yang diarsir adalah ini. DHP, daerah himpunan penyelesaian. Batasnya mana? Oke, ini nih gitu ya. Oke, seperti itu. Oke. Baik, supaya lebih jelas, saya masuk contoh yang kedua gitu ya. Di sini ada 4 pertidaksamaan, yaitu 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12, x plus y lebih dari sama dengan 5, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Oke, kita gambar pada koordinat kartesius mana daerah himpunan penyelesaiannya gitu ya, atau daerah penyelesaiannya. Langkah pertama, kita cari dulu titik potongnya masing-masing pertidaksamaan gitu ya. Saya langsung saja ke pertidaksamaan yang pertama, yaitu 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Kita langsung saja gitu ya, buat tabel kecil seperti ini. Kita masukkan x sama y-nya, misalkan 0. X-nya 0 dan y-nya 0. Kita cari nilai x ketika y-nya 0 dan kita cari nilai y ketika x-nya 0. Caranya kita substitusikan saja pada pertidaksamaannya. 3x plus 2y kita sama dengankan saja dulu. 3 kali 0 plus 2y sama dengan 12 gitu ya. X-nya kita ganti 0. 2y sama dengan 12, y sama dengan 6. Maka ketika X-nya 0, Y-nya 6. Lalu ketika
Y-nya yang 0 sama, kita substitusikan aja 3X plus 2Y sama dengan 12. Kita sama dengankan dulu gitu ya. Ini menjadi 3X plus 2 kali 0 sama dengan 12. Maka 3X sama dengan 12 gitu ya, karena 2 kali 0 itu 0. Kemudian X sama dengan 12 dibagi 3, X sama dengan 4. Maka ketika Y-nya 0, X-nya 4. Kita isi di sini. Sehingga kita dapatkan titik potongnya yaitu 0,6 dan 4,0. Kemudian kita masuk saja ke pertidaksamaan yang kedua yaitu X plus Y lebih dari sama dengan 5. Saya tulis di sini ya. X plus Y lebih dari sama dengan 5. Jadi caranya sama, kita buat aja tabel kecil. Kita misalin X dan Y-nya itu 0 satu gitu ya. Maka untuk mencari nilainya kita substitusikan saja ke X plus Y sama dengan 5. Ini kita sama dengankan dulu. Ketika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 5 gitu ya. Dan ketika Y-nya yang 0, maka X-nya sama dengan 5. Oke, kita tulis. Kalau tadi X-nya 0, Y-nya 5. Sama di sini kalau Y-nya yang 0, X-nya juga 5. Maka titik potongnya bisa kita tulis di sini 0,5 dan 5,0. Selanjutnya kita lihat lagi X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, di sini kita tulis X lebih dari sama dengan 0. Nanti untuk titik potongnya kita misalkan saja X sama dengan 0 gitu ya. Dan Y lebih dari sama dengan 0, sama Y-nya kita sama dengan 0 gitu ya untuk membuat garis pembatasnya. Baik, kita sudah selesai mencari titik potong dari beberapa pertidaksamaan. Kita langsung saja ke gambarnya. Kita gambar koordinat kartesius. Baik, keempat pertidaksamaan tadi kita gambar di sini ya garis-garisnya dengan menuliskan titik potongnya. Yang pertama tadi 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Titik potongnya 0,6 dan 4,0. Ini adalah titik 0,6 dan ini adalah titik 4,0. Kita buat garis pembatasnya dengan cara menghubungkan kedua titik tersebut menjadi seperti ini gitu ya. Ini adalah garis dari 3X plus 2Y sama dengan 12. Oke, setelah ini kita cari dulu daerah himpunan penyelesaiannya, apakah di kanan atau di kiri gitu ya. Kita bisa menggunakan trik khusus. Oke, kalau A-nya lebih dari 0, tandanya lebih dari atau kurang dari gitu ya. Lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan gitu ya. Kalau lebih dari dan lebih dari sama dengan di kanan, kalau kurang dari dan kurang dari sama dengan ada di kiri. Kita bisa lihat tandanya kurang dari sama dengan, maka DHP-nya nanti ada di kiri. Kita buktikan dulu menggunakan uji titik. Kita uji titik. Cara paling mudah kita ambil saja titik 0,0 gitu ya. Berarti titik 0,0 itu ada di kiri garis ini.
Maka 0,0-nya kita substitusikan saja ke pertidaksamaan 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. 3 kali 0 plus 2 kali 0 kurang dari sama dengan 12. 0 kurang dari sama dengan 12. Jelas ini bernilai benar. 0 itu kurang dari sama dengan 12. Ini benar. Kalau benar maka titik 0 ini dan titik-titik sekitarnya ini adalah daerah himpunan penyelesaian gitu ya. Sama seperti tadi, kalau tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan daerah himpunan penyelesaiannya ada di kiri. Maka kita arsir dulu daerah kirinya menjadi seperti ini gitu ya. Daerah penyelesaiannya ada di kiri garis. Oke, langkah selanjutnya kita gambar juga untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu X plus Y lebih dari sama dengan 5. Kita langsung saja masukkan titik potongnya tadi, yaitu 0,5 dan 5,0 ke dalam koordinat kartesius. Menjadi seperti ini gitu ya. Ini adalah titik 0,5, ini adalah titik 5,0. Kita hubungkan titik-titiknya biar kita mendapat garis pembatas gitu ya. Menjadi seperti ini gitu ya. Ini saya namai dulu, ini adalah garis dari X plus Y sama dengan 5. Oke, ketika kita sudah menggambar garisnya, kita cari mana daerah penyelesaiannya, apakah di kanan garis atau di kiri garis gitu ya. Untuk X plus 5 tadi tandanya lebih dari sama dengan, kalau lebih dari sama dengan berarti tandanya ada di kanan garis gitu ya, ada di kanan garis, berarti ada di sebelah sini gitu ya. Namun saya mau membuktikan dengan uji titik, sama seperti tadi. Kita uji titik dulu. Uji titik. Paling mudah kita mengambil titik 0,0. 0,0 berarti ada di kiri garisnya. Apakah ini benar atau salah gitu ya, nanti pertanyaannya. Berarti 0 ditambah 0 itu lebih dari sama dengan 5. Iya kan, tadi X plus Y lebih dari sama dengan 5. Maka 0 plus 0 ini lebih dari sama dengan 5. 0 lebih dari sama dengan 5. Pernyataan di sini salah ya. Maka daerah kirinya garis ini 0,0 kan ada di kirinya garis, itu salah. Kalau salah berarti bukan daerah himpunan penyelesaian. Artinya daerah himpunan penyelesaiannya ada di mana? Ada di kanan garis, ada di sebelah sini. Oke, ini ada di sebelah sini gitu ya. Saya arsir dulu menjadi seperti ini gitu ya. Ini tadi garisnya 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Yang ini x plus y lebih dari sama dengan 5. Kemudian masih ada dua pertidaksamaan lagi, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk X lebih dari sama dengan 0, maka kita tulis X-nya sama dengan 0 gitu ya. Ini sumbu X. Ini 0. Oke, berarti X sama dengan 0 ada di sini. Maka kalau kita buat garis X sama dengan 0 adalah garis ini. Gitu ya. Ini adalah garis X sama dengan 0. Tadi soalnya itu X lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan berarti daerahnya ada di kanan. Gitu ya. Maka ini adalah daerah X lebih dari sama dengan 0. Saya akan arsir. Ini adalah X. Daerahnya X lebih dari sama dengan 0. Baik, kelihatan ya. Ini adalah
X lebih dari sama dengan 0. Kemudian pertidaksamaan yang keempat tadi yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Caranya sama. Ini adalah sumbu Y gitu ya. Kalau Y sama dengan 0 berarti di sini Y-nya 0. Maka ini adalah garis Y sama dengan 0 gitu ya. Kalau ini Y sama dengan 0, maka tadi untuk tanda pertidaksamaan lebih dari ada di atas apa di bawah garisnya. Jelas kalau lebih dari berarti ada di atas garis gitu ya. Maka ini nanti ke atas adalah daerah dari Y lebih dari sama dengan 0. Saya akan arsir juga untuk daerah Y lebih dari sama dengan 0 menjadi seperti ini gitu ya. Kelihatan ya. Oke. Kemudian kita bisa lihat mana daerah himpunan penyelesaian dari sistem tersebut. Kita perhatikan di sini dia harus mempunyai 4 arsiran. 4 arsiran dari arsiran-arsiran tadi. Dia harus mempunyai 4 arsiran. Kita perhatikan di sini. Kalau daerah ini gitu ya. Ini kan ada arsiran merah sama biru dan arsiran pensil yang Y lebih dari sama dengan 0. Namun dia tidak punya arsiran yang X lebih dari sama dengan 0, berarti dia tidak ikut gitu ya. Maka kita ambil yang ini. Ini kelihatan nggak, kecil sekali ini. Saya tebelin. Ini adalah DHP-nya gitu ya. Dia punya arsiran merah, arsiran biru juga punya, arsiran X lebih dari sama dengan 0 dan arsiran Y lebih dari sama dengan 0. Maka itu adalah DHP-nya. Saya tulis di sini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Yang ini ya, saya arsir lagi yang ini ya. Kayak gitu. Seperti itu cara menggambar sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Baiklah, seperti itu ya untuk cara menggambar sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akan lanjutkan ke program liniernya pada video berikutnya.